lagi bersama Richa Iskak yang ini mewakili banyak ibu-ibu yang ikut kesal geram melihat video sebutir debu kata Sheila Sokky, video bukti bahwa Cut Intan itu mengalami KDRT. Karena kalau dari video itu aja kita lihatnya astaga gitu ya. Yeah. Nah, ini menarik adalah ketika dia sempat bilang ada nih nasihat bahwa lewati badainya, jangan ganti orangnya gitu ya. Kamu lihat baca nggak yang sempat dia posting itu ada Lewati curhatan? badainya, tinggalin aja orangnya. Maaf ya. Ikut emosi. Tapi padahal ibu sendiri kan selama... Kesel. Yang paling bikin kamu kesel lagi apa sih, bahwa udah mukul, terus apa lagi? Aduh, ngomong-ngomong gak enak ya. Ya udahlah, ibu-ibu juga tahu apa. Ini nggak mau soal mitos abis itu. soal lewati badai jangan ganti orang ya. Kamu sendiri menjalani 14 tahun pernikahan dengan Gary, itu kan juga melewati badai yang juga tidak. Iya. Senang kan badai. Badai juga ya. Badai Tapi kalau lah. kamu bandingkan dengan apa yang dialami Cut Intan, yang kamu alami itu badai atau Cut Intan itu bukan cuma badai? Bersyukur aja Kak. Ada yang lebih badai dari aku itu. Si Cut Intan itu kan ya. Setiap rumah tangga pasti ada aja. Cuma ya bersyukur aja sampai saat ini kan masih alhamdulillah masih baik-baik aja. Emang kita nggak boleh lihat ke atas, harus lihat ke bawah. Lihat ke bawah itu ya. Tapi kalau kasus kayak Cut Intan, kalau itu Gary sampai begitu, waduh. Indonesia kayak gitu. kamu sempat ngomong gitu, awas ya kamu gitu-gitu juga gak sih ke dia. Kamu kalau sampai sekali kamu colek, aku akan gitu. Oh, ntar gini dong. Oh ya ini, love is about waiting for the storm to pass. It's about learning how to Udah dance lama in perasaan the itu rain. postingan ya? Iya, ini 14 tahun ya, waktu 14 tahun ya. It's not easy gitu ya. Ya kalau kamu sendiri ya flashback kan melihat perjalanan pernikahan orang itu kan macam-macam aneh-aneh gitu ya. Iya. Tapi buat kamu dan Gary bisa melewati berdua gitu kan dengan kekuatan sampai sekarang gitu. Iya. Apa sih kalau bisa kamu sharing ya? Kan ada hal-hal yang memang ya tadi kau bilang buang orangnya kalau yang udah kayak gitu. Iyalah, buang. Tapi apa yang membuat kalian bertahan dan apa sih kuncinya sampai bisa bertahan itu apa? Kuncinya menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan dengan ikhlas, terus menjalani semua masalah, acceptance dulu, terima dulu masalahnya, ikhlas, habis itu baru jalanin. Kuncinya itu aja, karena kalau hidup kita setiap ada masalah, nggak apa-apa mengeluh, cuma emang harus diterima dulu, ikhlas dulu, minta sama Allah gimana, ayo kita jalanin bareng-bareng. Itu aja sih kuncinya. Tapi sekali lagi, masalah rumah tangga itu kan macam-macam. Ada hal yang bisa dilalui dengan seperti itu. Betul. Ada hal yang tidak bisa. Kalau seperti KDRT, mengancam nyawa, dan bahkan membuat anak-anak juga menjadi trauma, dan ada kemungkinan juga mungkin jadi korban fisik juga, yaitu harus lapor kepada pihak yang berwajib gitu. Karena ya masalah keselamatan sih, masa nunggu sampai jadi fatal kan enggak ya. Dan orang-orang sekitar juga boleh melaporkan karena sudah ada undang-undangnya gitu. Kita kan ngobrol lagi sama satu lagi yang mengalami masalah rumah tangga yang dia setahun ya, suaminya hilang nggak tahu kemana. Udah dicari kemana-mana, bahkan ke ruang mayat dicari apakah menjadi korban atau apa, semua hal. Sampai ternyata ketahuan suaminya pindah, ganti identitas, bahkan punya pacar baru dan meninggalkan hutang-hutang. Kita lihat dulu profilnya Aprila Majid berikut ini. Aprilia Majid, selebgram berusia 30 tahun ini viral karena menceritakan keadaannya yang mencari keberadaan sang suami setelah ditinggal sejak Mei 2023 lalu saat izin pergi ke kelurahan. Ibu dari dua anak ini Juni lalu sempat curhat di kajian Ustadz Hilman dengan menanyakan status pernikahannya karena sang suami tak kunjung bisa ditemukan. Perempuan yang sudah menikah selama 8 tahun ini suaminya bernama Muhammad Zaki dan mengaku sudah mencari keberadaan suami dengan menyewa hacker, mendatangi bangsal jenazah tak dikenal di rumah sakit hingga mendapat berbagai bantuan dari netizen seperti disebut jika sang suami telah mengganti nama menjadi Edo dan tinggal di Bali bahkan memiliki paspor ganda. Sedangkan perempuan yang diduga sebagai kekasih dari suaminya disebut berinisial M dan tinggal di Palembang hingga sempat ditemui oleh Aprilia. Benarkah Aprilia Majid sudah mengikhlaskan sang suami? Dan seperti apa kisah Aprilia yang menjual maharnya untuk disumbangkan kepada anak yatim? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Aprila. Aprila tadi bilang kalau ngomong dia masih terbata-bata, masih suka tercekat gitu ya. Kamu setelah tahu bahwa ternyata
Ya setelah 1 tahun kamu khawatir, apakah dia selamat atau tidak. Ternyata dia membohongi kamu, pergi dengan perempuan lain, dan meninggalkan kamu dan anak-anak tanpa dinafkahi, dan meninggalkan hutang-hutang. Setelah ini terkuak, sekarang apa yang paling berat yang kamu rasakan apa? Marah. Akhirnya aku bisa marah. Akhirnya kamu bisa marah. Sebelumnya apa? Takut Apa yang kamu takutkan? takut dia kenapa-napa, takut ada sesuatu terjadi. Selama 1 tahun itu kamu khawatir, takut. Aku selalu berpositif thinking, mungkin dia lagi cari uang untuk hutang-hutangnya. Untuk hutang-hutang itu, berapa hutangnya? Ratusan. Kamu didatangi oleh penagih-penagih hutang. Ya. Kamu sudah ketemu sama dia? Keluarganya ada? Sudah meninggal orang tuanya. Jadi dia nggak ada saudara? Punya 2 kakak. Punya 2 kakak? Oh. Nggak apa. Kamu pernah ketemu kakak-kakaknya? Selama setahun nggak pernah ketemu. Cuman kalau kakaknya yang kedua, kita kadang ketemu di event satu kerjaan. Terus masih suka kontak di WA atau DM, saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi keluarganya mengaku juga tidak tahu bahwa adiknya pergi, kabur, meninggalkan hutang, dan perginya dengan perempuan lain. Kamu kemarin membagikan cerita kamu ke Bali untuk menguak lebih jauh lagi tentang kehidupan dia. Sebenarnya qadarullah, tiba-tiba aku diajak podcast sama salah satu orang di sana. Terus bener jedanya itu benar-benar 1 minggu ya Kak, dari aku ke Palembang. Aku mikirnya, walaupun aku dihujat katanya aku datang ke ke satu podcast lain itu pansos, padahal aku bukan siapa-siapa, tapi aku tetap pergi karena mungkin aku bisa tahu informasi lebih lagi kalau aku ke Bali, karena setahun sebelumnya Eki ada di sana. Dan aku juga harus realistis ya Kak, aku single parent sekarang, jadi apapun yang bisa Kamu kerjakan? aku kerjain. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpis.